Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmin dengan NIM 2209035011183. Materi yang akan saya ambil sebagai ujian akhir semester yaitu materi penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca yang pertama itu tanda baca titik. Tanda baca titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan, dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan istisar atau daftar. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Tanda titik tidak digunakan di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam jumlah tabel, bagan, grafik, atau gambar. Dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Tanda baca koma. Tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung tetap melainkan dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Namun tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Dipakai sebelum dan sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, serta kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, di, pak, atau nak. Dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Tanda baca titik 2. Tanda baca di titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik 2 tidak digunakan apabila perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan atau nama tokoh. Dalam mendaftar pustaka, tanda titik tidak dipakai dan antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Tanda baca pisah. Tanda baca pisah tidak dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling menggantikan dengan bagian yang menjelaskan. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda baca titik koma. Satu, dapat dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat setara satu dengan lainnya dalam kalimat majemuk. Dipakai pada akhir perincian yang berupa klausah. Dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Tanda baca tanya. Dipakai pada akhir kalimat. Dipakai untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Penulisan tanda tanya dipakai dalam tanda kurung. Tanda baca petik. Tanda baca petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah, pembicaraan atau bahan tertulis lain. Digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kurang umum maupun yang memiliki arti khusus. Tanda baca garis miring. Tanda baca garis miring digunakan dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun tahwin. Tanda garis miring digunakan sebagai pengganti kata dan atau setiap. Tanda baca kurung. 1. Sebagai tambahan keterangan. 2. Mengambil penjelasan yang bukan bagian dari kalimat. Sekian presentasi saya tentang penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Semoga penggunaan tanda baca. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.